Shalom Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, yang dicintai Yesus. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena hari ini kita sehat di tengah-tengah situasi pandemi seperti hari ini. Kita berdoa supaya bangsa kita bisa keluar dari krisis ini dan kita juga semua bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Ya, saya membahas satu tema penting, yaitu mengapa istri sering melawan suami padahal dia rajin ke gereja, rajin berdoa dan aktif dalam pelayanan. Nah, saya membaca satu ayat dari Efesus pasal 4 ayat 31. Firman Tuhan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ada 6 hal yang ditulis Paulus di sini, yaitu 1, kepahitan, 2, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan kejahatan. Nah, hal-hal ini seringkali menjadi akar dari konflik dalam pernikahan. Nah, saya bicara dari sisi ideal. Biasanya istri itu punya 3 hal yang sangat penting yang melekat pada diri sebagai seorang istri orang yang beriman. Yaitu pertama, dia tunduk pada suaminya. Seorang istri yang baik seperti Sarai, dia tunduk pada suaminya, bahkan memanggil suaminya seperti tuannya. Yang kedua, istri itu betul-betul menghormati. Respeknya kepada suaminya itu menjadi ciri khas dari seorang istri yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Seorang istri yang takut akan Tuhan itu, dia adalah istri yang tunduk pada suaminya dan memberi respek, hormat kepada suaminya seperti kita kepada Kristus. Dan yang terakhir, istri itu adalah seorang penolong. Dia harus berjuang, berdoa, dia harus membantu, menampingi anak-anak dan segala macam untuk satu tema besar, yaitu menolong suaminya agar suaminya bisa menjadi suami yang baik karena dia memberi pertolongan yang terbaik sebagai istri. Jadi istri melekat pada 3 aspek itu. Dia tunduk pada suami, dia memberi hormat pada suami seperti Sarai kepada Abraham, dan dia menjadi penolong. Istri diciptakan, ditempatkan Tuhan di sisi seorang pria, suaminya, yang kemudian dia menjadi penolong sehingga suami itu tertolong menjadi suami yang baik karena peran istri yang luar biasa bagi kehidupan suaminya. Dan ini yang sisi idealnya dari kehidupan seorang istri yang beriman kepada Kristus. Kita harus memahami konteksnya. Mengapa istri bersikap seperti itu? Itu pertanyaannya. Maka kita menjawab bahwa ini satu kasus yang khusus. Yang tadi saya bicara adalah bagaimana sebuah prototipe dari istri yang sungguh-sungguh digambarkan Alkitab sebagai istri yang sungguh beriman kepada Allah dalam Kristus. Nah, itu kehidupannya. Tapi kalau istri sampai melawan suaminya, pada satu sisi dia seorang yang katakanlah rajin, beribadah, maka ini tidak selalu terkait dengan kondisi istri. Tapi ini terkait dengan kondisi suami. Sampai istri melawan. Pertanyaan saya, ada apa dengan suami? Apakah suami melakukan banyak kekerasan? Baik fisik, tapi juga baik verbal misalnya. Sehingga menjadi semacam pemicu, trigger, kenapa istri memberi respon yang seperti ini. Atau coba kita cek, jangan-jangan selama ini istri merasa sangat terintimidasi. Istri sangat stres dan tertekan. Dan kalau kita bisa bicara ke situ, maka sebenarnya inilah reaksi yang natural, reaksi yang umumnya kalau ini yang terjadi. Misalnya, ketika suami berselingkuh, istri mana di muka bumi ini yang tidak kecewa dan marah? Istri mana yang tidak akan sedih dan terluka kalau itu kejadiannya? Atau kemudian suami melakukan kekerasan pada dirinya, apa yang dirasakan oleh istri? Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dia masih tahan. Di satu tahap dia sudah tidak sanggup lagi. Di satu tahap dia tidak mampu lagi. Dan pada saat itulah reaksinya menjadi berlebihan. Nah, ketika reaksinya seperti itu, maka kita harus menangkap bahwa ini sudah di peaknya, ini di puncaknya, di mana dia harus memberi reaksi seringkali untuk sekedar mempertahankan dirinya. Seorang istri kemudian mengambil balok dan memukul suaminya karena suaminya hampir menikam dia. Hampir suaminya mendorong dia. Jadi waktu dia mempertahankan dirinya, dia melakukan apa saja untuk itu. Seperti orang yang mau tenggelam, pada saat itu dia berusaha untuk terakhir untuk bisa mempertahankan dirinya. Mengapa? Karena situasinya begitu mengerikan. Dan dalam beberapa peristiwa kita melihat itu bisa terjadi. Nah, jadi kita tidak sekedar melihat memotret diri dan kehidupan istri, baik secara mental, sosial dan
spiritual, juga secara physically. Tetapi suami, apa yang terjadi pada suami? Apa yang dilakukan suami? Apa latar belakangnya? Sampai-sampai istri jadi melawan. Mungkin suaminya berkali-kali mempermalukan dia, mungkin. Atau mungkin suami pernah mengusir dia. Atau barangkali suami mengambil sesuatu yang bukan milik dia. Dan istri udah tegur. Sampai istri harus menanggung rasa malu luar biasa karena hal-hal seperti itu. Dan ada banyak sekali kasus. Nah, kenapa istri sampai seperti itu? Nah, itu yang perlu difahami. Sehingga kita tidak boleh bertindak gegabah dan akhirnya mempersalahkan istrinya karena bersikap yang tidak sepatutnya pada suaminya. Padahal akar masalah bukan di dalam diri istrinya tapi pada suaminya. Dan ini harus kita melihat secara bijak. Hal yang ketiga adalah ketika kita membimbing, kita harus melihat secara komprehensif dan mendalam. Jangan kita hanya melihat di permukaan saja. Nanti kita bisa salah dalam memahami dan akhirnya salah memberi sikap atau salah memberi nasihat. Ya, saya ingin mengatakan bahwa jangan cepat-cepat mempersalahkan istri karena sikap seperti itu. Saya bisa tahu bahwa sikap itu tidak ideal. Makanya saya bicara istri ideal adalah istri yang tunduk kepada suaminya. Istri yang sungguh ideal adalah istri yang memberi respek pada suaminya. Istri yang didesain Tuhan untuk menjadi istri yang baik adalah istri yang menjadi penolong bagi suaminya. Itu idealnya. Tapi karena situasi di rumah tangga setiap orang berbeda, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka kita tidak boleh serta-merta hanya melihat dari satu sisi, hanya mendengar cerita dari suaminya, hanya mendengar sepotong kisah, lalu kita menarik kesimpulan secara menyeluruh tentang apa yang terjadi. Nah, itu saya kira selain salah dan tidak bijak, itu malah menambah persoalan. Kenapa? Karena bisa saja kita mempersalahkan istri tanpa tahu duduk masalah yang sebenarnya, atau kita membenarkan salah pihak karena hanya menerima informasi yang sepotong dan sepihak. Nah, untuk memahami ini kita harus bicara dengan suami, tapi kita harus bicara dengan istri. Kita harus bicara dengan dua-duanya untuk tahu sebenarnya akar masalahnya di mana. Nah, menemukan akar masalah ini menjadi satu kunci untuk memahami masalah di antara suami dan istri. Sampai-sampai istri kemudian menjadi melawan. Sampai-sampai istri menjadi mungkin tidak tahan lagi. Dan biasanya dalam pengalaman saya di counseling, istri adalah punya kekuatan yang luar biasa untuk menahan semua beban. Istri kalau sampai sudah menaikkan nada bicaranya, udah bersetegang, udah berkonflik, udah marah, udah tidak tahan lagi, udah ucapkan kata-kata yang tidak terkontrol, kata-kata yang tidak lagi bisa dia atur dengan baik dan santun, maka saya ingin mengatakan bahwa ini sudah sangat berat. Kalau sampai istri bersikap begitu, berlebihan begitu, ini sudah sangat kompleks. Bisa jadi bukan cuma sekedar rumit, tapi sudah lama. Sehingga kalau itu benar, maka kita harus memahami secara mendalam karena ada hubungan kausalitas di situ. Mengapa istri bersikap seperti itu? Kalau tidak ada penyebabnya, apa triggernya? Apa penyebabnya? Apa kira-kira latar belakangnya? Ya mungkin saja istri emosional, tapi itu mungkin 0,sekian%. Atau beberapa istri yang suka marah, ya tapi itu cuma sekian persen. Tapi ada akar masalah yang harus dilihat. Jangan sampai kita memotret sampai ke dalam sekali kehidupan istri, padahal masalah yang urgent, yang besar sekali, yang sangat hakiki, yang esensi dari pernikahan ini dan konflik mereka adalah dalam diri suami yang menjadi trigger penyebab mengapa istri bersikap yang seperti itu. Saya pernah menangani beberapa kasus. Waktu saya dengar cerita suami, saya akan menyimpulkan bahwa betapa jahatnya istrinya. Waktu saya dengar kisah istrinya tentang suaminya, baru saya mengerti kenapa istrinya bersikap begitu. Oh, rupanya suaminya begitu bermasalah. Jadi tidak serta-merta istri bisa melawan. Istri itu biasanya patuh. Istri biasanya sangat patuh. Iya. Tidak kita temukan istri yang suka melawan. Iya, istri patuh. Apalagi kalau suaminya bisa bijak membimbing istrinya. Apalagi dia mengasihi istrinya, maka istri mana yang tidak tunduk dan respect pada suami. Tapi kalau sudah terjadi di mana istri menjadi melawan, saya berkesimpulan bahwa pasti ada masalah yang menjadi penyebab utama sampai istri bersikap seperti itu. Dan untuk memahami itu, kita harus bicara dengan suami, kita harus bicara dengan istri dan bicara dengan berdua supaya kita tahu dan bagaimana kita bersikap. Jadi jangan menghakimi istri sebelum kita tahu duduk masalah. Jangan kita mendengar sepihak dari suami lalu kita menyalahkan istri, mendiskreditkan dia, dan ini tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah dalam pernikahan mereka.
Hal yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa ketika kita tahu akar masalah yang menjadi penyebab mengapa istri melawan suami, maka pertanyaan adalah bagaimana kita menyelesaikan ini. Maka langkah pertama adalah kita harus memperbaiki diri. Kalau kita menemukan katakanlah suami negatif atau kasar atau seringkali berjanji tapi tidak pernah menepati janji, atau mungkin arogan atau mungkin sombong atau mungkin tidak pernah menghormati istrinya, pada titik itulah kita minta untuk mereka harus memperbaiki diri masing-masing. Bukan hanya istri, karena istri memberi reaksi pada sebuah aksi, tetapi yang harus dicek adalah suami sampai menyebabkan istri bersikap begitu. Saya tidak mengatakan bahwa istri benar, tidak, tapi saya bisa memahami mengapa dia bersikap seperti itu. Saya bisa memahami kenapa istri melawan suami seperti itu, karena mungkin tidak benar. Itu mungkin tidak seharusnya. Saya beri contoh. Seorang suami memaksa istrinya untuk affair dengan seseorang untuk sebuah tujuan bisnis. Wah, yang ngamuk setengah mati. Nah, kalau kita lihat istrinya ngamuk tanpa mengerti akar masalah, kita akan bilang luar biasa nih istri, brengsek sekali. Padahal suaminya suruh dia melacur. Itu kan sangat mengerikan. Itu bukan hanya saja mengerikan, itu betul-betul menghancurkan harga diri, kehormatan istrinya. Pada seharusnya dia bila perlu dia mati untuk kehormatan istrinya. Malah dia untuk mendapatkan sesuatu dia menyuruh istri melakukan itu. Dan kalau itu benar, Anda bisa mengerti mengapa istri begitu marah setengah mati. Jadi jangan lihat mengapa dia marah, sekedar dia marah, tapi mengapa sampai sikapnya begitu marah kepada suaminya. Karena suami melecehkan dia begitu hebat. Nah, saya tidak tahu apakah itu background kenapa Ahasveros waktu menyuruh Wasti untuk melakukan itu, Wasti menolak. Mungkin ini salah satu dimensi di mana Ahasveros ingin supaya semua orang memandang kecantikan. Kalau begitu maka Anda bisa membayangkan Wasti berjalan di panggung dan memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya, setiap keindahan, kemolekan tubuhnya. Dan mungkin Wasti merasa, loh, saya boleh cantik, saya boleh nggak pakai baju juga, asal di depan kau sendiri suamiku. Tapi kalau di depan publik, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Bisa jadi seperti itu. Sehingga istri mana yang mau melakukan itu? Istri yang seperti apa yang mau melakukan itu? Memamerkan seluruh kecantikan secara fisik untuk dilihat oleh orang banyak dan kemudian orang menjadi aplaus. Orang yang melihat itu apa anggapannya? Kita seperti membanggakan kebolekan tubuh istri kita di depan publik. Harusnya kan itu urusan pribadi berdua di kamar. Tapi kalau di depan orang kan lain ceritanya. Nah, bayangkan itu kasusnya. Bagaimana istri tidak marah setengah mati kepada suaminya? Karena itu kasusnya. Tapi kalau kita hanya sepotong melihat kasus istrinya marah kepada suaminya, kita akan bilang ini istri betul-betul mengerikan deh. Jadi istri rajin ke gereja tapi sikapnya begitu. Kita tidak tahu. Ini bukan sholat ke gereja baca Alkitab, tapi suaminya minta yang tidak seharusnya dia minta, dan pasti istri akan marah. Nah, kalau kita melakukan itu, emangnya itu yang dimaksud kepatuhan? Kita tahu suami suruh salah, kok kita patung? Bukan soal kepatuhan ini, tapi soal yang disuruh salah. Dan untuk itu saya kira kita harus mengatakan bahwa ini bukan persoalan istri. Ini persoalan suami yang tidak bijak menyuruh istri melakukan hal yang demikian. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa kalau kita menemukan akar masalah, komitmen berikutnya mari kita perbaiki. Dan untuk itu saya katakan tidak semudah kita membolak-balikkan tangan. Dibutuhkan dukungan, kerjasama, tapi juga komitmen untuk memperbaiki diri. Kalau tidak, selamanya tidak akan pernah selesai. Mengapa? Karena akar masalah, pemicunya tidak pernah dibereskan. Jadi selama kita bereskan akibatnya tanpa membereskan penyebabnya, masalah ini tetap menggantung dan tidak pernah selesai. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa komitmen untuk memperbaiki hal-hal yang seharusnya kita perbaiki karena salah menjadi prioritas utama untuk memperbaiki hubungan. Dan pertanyaan saya terakhir, apakah istri masih mempercayai suami bahwa dia bertobat? Karena beberapa istri bilang, Pak, saya tidak yakin 4 tahun dia bertobat karena ini sudah puluhan tahun, 20 tahun lebih. Jadi kalau dia bilang dia bertobat, udah basi buat saya. Kenapa? Karena saya tidak bisa percaya suami saya. Mengapa? Karena apa yang disampaikan, dia tidak pernah komitmen melakukan. Kalau itu benar, ini juga menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Perbaiki diri, dan itulah menjadi taruhan terakhir untuk memperbaiki hubungan kita dalam pernikahan suami dan istri. Terus memberkati dan shalom.